Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan mihmillah hadratus Syekh Husin bin Mansur al-Halaj radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wa dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina qulubina wa amradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam liman nabina limasalihina لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li anwari nurin nuri fil khalqi anwarun wa li sirri fi sirril musirrina asrarun wa lil kauni fil akwani kaunu mukawwinin yakinnu lahu qalbi wa yahdi wa yakhtaru ta'ammal bi'ainil aqli ma ana wasifun walil aqli asma'un wi'atun wa absaru. Li anwari nurir nur ialah bagi cahaya-cahaya maha cahaya fil khalqi di kalangan makhluk anwarun adapun cahaya wali sirri dan bagi sir fi sirril musirrin pada sirnya orang-orang yang menyimpan rahasia ilahi itu asrarun adapun rahasia-rahasia walil kauni fil akwan dan bagi keadaan fil akwan di alam semesta kaunu mukawwinin adapun adanya pencipta yakinnu lahu qalbi yakinnu menutup lahu bagi itu kaunu mukawwin qalbi apa hatiku wa yahdi wa yakhtar dan memberikan petunjuk itu mukawwin wa yakhtar dan memilih. Ta'ammal renungkanlah engkau bi'ainil aqli dengan mata akal ma ana wasifun ma terhadap sesuatu ana adapun aku wasifun ialah menjelaskan falil aqli maka ialah bagi akal asmaun adapun pendengaran-pendengaran wi'atun kesadaran wa absarun dan penglihatan-penglihatan. Allah itu dikenal dengan nurun nur, cahaya segala cahaya. Asal usul dari segala cahaya. Nah, di dalam tasawuf padanan cahaya itu adalah wujud atau ada. Jadi ya, cahaya sama dengan ada sama dengan cahaya. Ada maha ada itu adalah Allah, sebagaimana cahaya maha cahaya itu Allah. Nah ya,
Misalnya, kita menyaksikan benda ini. Ini karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahayanya, maka ini tidak bisa disaksikan. Juga karena ada cahaya di mata. Kalau tidak ada cahaya di mata, wujudnya benda ini tak bisa disaksikan. Jadi, di sini ada cahaya, di mata ada cahaya, dan antara benda ini dengan mata ada cahaya, maka sesuatu bisa disaksikan. Sesuatu bisa disaksikan. Jadi adanya cahaya itu menunjuk adanya sesuatu. Adanya sesuatu menunjuk adanya cahaya. Allah cahaya, maha cahaya, sama dengan Allah ada, maha ada. Jadi karena itu adanya segala sesuatu itu sesungguhnya merupakan cipratan dari kemahaberadaan Allah, atau cahaya segala sesuatu berasal usul dari maha cahaya yang tak lain adalah Allah. Maka karena itu ya, pada seluruh makhluk itu ada cahaya, sama dengan pada seluruh makhluk ada kehadiran Allah. Cuma prakteknya itu adalah bagaimana kita mengkoneksikan antara cahaya batin dengan sesuatu yang kita pandang, dan di sesuatu itu ada kehadiran Allah. Coba ya, konkretnya. Bagaimana membaca kehadiran Allah Ta'ala di kacang. Nah, ini selain berupa wujud ya, dan wujud ini cuma pinjaman dari wujudnya Allah. Terus Allah hadir di sini dengan perannya. Apa itu? Memberikan rasa tertentu pada kacang yang tidak ada di buah-buahan lain, atau yang tidak ada di makanan lain. Ini peran Allah. Peran Allah itu menunjukkan kerja Allah. Kerja Allah itu af'al kan, bahasa Arabnya. Nah, zat Allah tidak terpisah dari kerjanya. Zat Allah itu tidak terpisah dari kerjanya. Sama dengan zat Allah tidak terpisah dari sifatnya. Nah, ini bisa dipahami, tinggal bagaimana koneksi itu, kabel rohani itu nyambung dengan kuat pada diri kita. Kalau nyambung kuat dengan diri kita, maka segala-galanya bisa dikatakan serba Allah. Segala-galanya disaksikan sebagai kehadiran Allah. Wali anwari nurun nur fil khalqi anwarun. Gitu ya. Jadi sesungguhnya yang seringkali bermasalah itu apa? Terputusnya kabel rohani itu yang bermasalah. Sehingga karena itu kemudian tidak connect terus, tidak nyambung terus, banyak putusnya. Kalau kabel rohani itu tangguh, maka kita menyaksikan peran Allah dalam diri, peran Allah Ta'ala di luar diri, peran Allah sebagai antara diri dengan yang di luar diri. Jadi masalahnya itu yaitu terputusnya kabel rohani. Perintah bagi kita dari Allah untuk berzikir itu sesungguhnya dalam rangka menyambungkan kabel rohani. Kalau kabel rohani seseorang itu tersambung kuat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini atau kita itu menyaksikan segala sesuatu tidak ada yang terpisah dari Allah. Tidak ada yang terpisah. Apa saja tidak ada yang terpisah dari Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, orang akan merasakan kaya Allah. Makanya fokuskan hidup kita itu kepada hadiratnya, biar tersambungnya kabel rohani itu kuat. Antara segala sesuatu dengan Allah pasti ada kabelnya. Jadi nggak mungkin antara Allah dengan segala sesuatu itu ada sesuatu yang tidak tersambung dengan Allah. Nggak mungkin. Jadi Allah itu disebut Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, karena seluruhnya itu ada keterhubungan dengan Allah. Satu saja tidak ada keterhubungan dengan Allah, itu nggak mungkin disebut Rabbul Alamin. Disebut Rabbul Alamin itu Tuhan yang
menguasai segala alam itu karena semuanya di dalam cengkraman Allah, dipegang oleh hadirannya itu. Jadi Allah itu Tuhan manusia, tapi juga Tuhannya binatang-binatang, Tuhannya langit, Tuhannya hujan, Tuhannya mendung, Tuhannya lautan, Tuhannya cuaca dan lain semacamnya. Allah itu Tuhan segala sesuatu. Kenapa disebut Tuhan segala sesuatu? Segala sesuatu berada dalam genggamannya. Nyambung dengan Allah, tidak ada apapun yang tidak nyambung. Nah, berarti apa? Adanya benda-benda yang beraneka ragam itu sesungguhnya tertambat kepada yang satu. Di saat buah-buahan ini tertambat kepada Allah, kita pun juga tertambat kepada Allah. Di saat setan-setan tertambat kepada Allah, malaikat juga tertambat kepada Allah. Jadi tidak ada yang berada di luar pengawasannya itu, di luar kuasanya, itu tidak ada. Jadi itu yang disebut Rabbul Alamin. Karena itu kalau orang juntrung kepada Allah Ta'ala ketika zikir atau ketika sholat, segala yang lain ini bisa terasa digenggam. Itu namanya pikiran orang sudah universal. Fokusnya kepada Allah dan menyaksikan segala sesuatu digenggam oleh Allah Ta'ala, maka segala sesuatu ini kecil. Karena kita fokus kepada yang lebih besar. Ya, kalau kita memandang sesuatu yang lebih besar, maka yang lain-lain itu yang lebih kecil, itu menjadi sepele. Menjadi sepele. Ya. Karena itu ya, di dalam pemahaman yang berlawanan atau mafhum mukhalafahnya itu ya, ada orang sakit ya, sakit dikit-dikit itu sakit yang dikit itu hilang kalau kena sakit yang lebih besar. Ya. Coba orang sakit gigi ya, dikit-dikit mau ditempeleng itu ya. Dari saking kuatnya sakitnya tempeleng, hilang sakit giginya, sembuh sama ketika kita kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain kecil. Tapi ketika yang lebih gamblang, lebih tampak, lebih nyata di mata kita makhluk-makhluk, Allahnya hilang. Maksudnya hilang itu, Allah itu tidak tersentuh oleh penglihatan kita. Bukan atas hilang-hilang, tidak ada itu bukan. Jadi karena itu, fokuskan kepada Allah, lebih tertariklah kepada Allah, maka kita menjadi tidak begitu tertarik kepada yang lain-lain. Tapi kalau hati sudah tertarik kepada yang lain, maka menjadi tak tertarik kepada Allah Ta'ala, karena sudah putus hubungan atau kabel rohani itu. Bang kan? Jadi karena itu sematkan dalam hati, hasratku Allah, tujuanku Allah. Yang penting bagiku itu Allah. Gitu. Nah ini kalau sudah menghujam dalam batin, maka segala sesuatu itu menjadi sepele. Kalau sudah menghujam dalam batin seperti itu. Oke, terus wali sirri fi sirril musri asrarun. Ya. Orang-orang yang dekat kepada Allah memiliki rahasia-rahasia keilahian, dan itu tidak disampaikan kepada orang banyak. Memiliki rahasia-rahasia keilahian. Nah, di dalam diri orang ya, yang sudah bergembira ria berhadapan dengan Allah Ta'ala itu ada banyak sekali rahasia. Nah, di dalam batin kita juga ada perangkat rohani bernama sir. Sir itu di atasnya roh. Di atasnya roh. Kalau hati itu amalnya adalah merasakan dekatnya Allah, terus roh itu menyaksikan Allah, sir itu amalnya adalah mukalamah atau berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Allah. Nah, para nabi ketika berbincang dengan Allah, tanya jawab dengan Allah Ta'ala itu, mereka menggunakan sir ini. Nah, di dalam sir itu, fi sirril musirin itu, di situ ada rahasia-rahasia keilahian. Rahasia-rahasia keilahian. Yang itu tidak boleh kemudian disampaikan sembarangan kepada banyak orang. Kenapa? Karena nanti bisa membatalkan ajaran-ajaran yang ada. Jadi ada sir. Karena itu kata Ibn Arabi, kalau saya tafsirkan Al-Quran sebagaimana yang saya alami, nanti akan hancur langit dan bumi.
Maksudnya hancur langit dan bumi itu bukan lantas ambruk kiamat, bukan. Maksudnya tatanan keagamaan itu akan menjadi silang sangkahar, menjadi tidak karu-karuan. Kalau dijelaskan apa yang sir-sir itu, yang rahasia itu. Jadi karena itu di dalam dada para wali tersimpan lautan rahasia keilahian yang harus ditutupi. Agar apa? Agar ajaran-ajaran syariat itu bisa disampaikan sebagaimana semestinya. Tuh. Dia ketika orang sudah semakin gamblang menyaksikan Allah Ta'ala, orang ini menjadi semakin ma'rifat, dan makin ma'rifat makin mengenal Allah, dan makin mengenal Allah itu berarti mengetahui yang tak banyak diketahui orang lain. Jadi intinya dari mana kita membangun ma'rifat seperti ini? Pastikan kita lebih tertarik kepada Allah ketimbang kepada yang lain. Baru kita sholat itu menghadap kepada hadiratnya itu tidak bisa kemana-mana pikiran. Sebab kemanapun pikiran tetap sudah dihadang oleh Allah. Dihadang. Jadi karena itu kita memiliki pikiran universal, itu karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Pikiran universal itu adalah pikiran yang fokusnya kepada keagungan Allah Ta'ala. Kalau sudah ke sana, yang lain ini kemudian seperti tergenggam begitu saja. Jadi, karena itu ya, ini kemudian bisa menjadi strategi dakwah adalah zaman-zaman dulu, di zamannya Wali Songo dan sebelumnya itu ya. Nah, ketika para wali itu berdakwah, yang dipegangnya itu penguasanya dulu, rajanya dulu. Nanti kan semuanya banyak yang mengikuti itu. Karena diambil yang paling besar. Kalau cuma yang diambil kroco-kroconya dan semacamnya, ini belum tentu. Gitu. Kalau kita tertarik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecil semua ini, sepele. Yang lain-lain, makhluk-makhluk itu. Begitu. Makanya jangan memburu sesuatu yang parsial. Ini diburu. Lah hubungannya dengan Allah harus jelas itu. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, jangan diburu. Itu akan menjadikan kita semakin tenggelam di mana? Di hutan rimba kefanaan, tenggelam. Kalau sudah tenggelam di situ, maka tidak menyaksikan cahaya ilahi itu. Jadi bergaulnya cuma dengan benda-benda, dengan makhluk-makhluk. Kelam hidupnya, karena yang dikira ada cuma makhluk, padahal adanya makhluk cuma ada pinjaman. Cuma ada bayang-bayang, bukan ada beneran, bukan ada yang hakiki, bukan. Walil kauni fil akwan kaunu mukawin. Nah, di seluruh alam ciptaan ini ada kaunu mukawin. Itu ada apa? Ada Allah al-mukawin yang mencipta segala sesuatu. Mencipta segala sesuatu. Siapa yang berada di balik segala macam ciptaan dengan keanekaragaman bentuk dan warna itu? Siapa lagi kalau bukan Allah? Siapa yang ngecat langit menjadi biru itu? Atau yang ngecat dedaunan menjadi hijau? Ada sebagian buah-buahan yang kuning, sebagian lagi merah, sebagian lagi juga hijau. Siapa yang memberikan warna semua itu? Jadi itu maksudnya bahwa di alam ciptaan itu ada mukawin, ada pencipta. Atau lebih dekat lagi, siapa yang menciptakan rupa-rupa kita begini-begini ini? Itu enggak ada siapa-siapa lagi kecuali Allah Al-Musawwir. Nah, bagaimana mungkin kita itu tidak terpisah dari Allah, kok kita tidak kagum? Padahal untuk kagum kepada Allah tidak harus diperlukan sesuatu yang di luar. Lihat diri saja mestinya kagum. Loh, siapa yang bikin begini-begini ini? Ya. Tapi kan dari saking sudah lazim, terbiasa tiap hari menyaksikan diri sendiri, maka tidak muncul kekaguman kepada Allah. Padahal mestinya setiap saat menyaksikan kagum. Coba, bukan hanya rupa, tapi diberi berbagai macam fungsi. Mata diberi fungsi penglihatan, lisan diberi fungsi rasa, telinga diberi fungsi pendengaran dan semacamnya. Diberi fungsi. Nah, yang berada di balik fungsi-fungsi itu siapa? Allah. Itu semua kan kerja Allah. Nah, aneh itu ya. Allah Ta'ala tak terpisah dari diri kita lalai dan tidak merasakan. Nah, itu loh. Nah, hubungan yang seperti itu, hubungan yang
erat sebelah. Allah dekat kepada kita dan kita tidak dekat. Nah, hubungan yang itu, tidak dekatnya kita itu yang perlu diperbaiki. Tidak dekatnya kita yang perlu diperbaiki. Di alam raya ini ada kehadiran penciptanya. Yakinullahu qalbi wa yati wakhtar. Nah, kalau Allah berkehendak ya, Allah berkehendak. Allah menutup hati kita sehingga kita tidak merasakan. Atau kalau Allah berkehendak ya memberikan kita petunjuk dan kita sadar. Atau Allah Ta'ala memilih, misalnya memilih kita sebagai kekasih, jadilah kita sebagai kekasih. Jadi ya, saking maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah bisa menciptakan hijab dengan sesuatu yang tidak ada. Yang menghalang-halangi betul sebagai penghalang antara kita dengan Allah, itu tidak ada. Kalau masih ada penghalangnya, berarti Allah tidak bisa menyentuh langsung kepada kita kan itu. Kalau tidak bisa menyentuh langsung kepada kita, bagaimana mungkin disebut Rabbul Alamin? Kan gitu. Jadi yang disebut sebagai penghalang itu tidak ada. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, kalau penghalang itu ada, betapa kuasanya penghalang itu untuk menghalang-halangi Allah. Kalau tabir itu betul-betul ada, tidak ada. Tapi karena Allah hebat, Allah menciptakan hijab, menciptakan tabir yang berupa sesuatu yang tidak ada. Hebat. Makanya ya, Allah Ta'ala itu bisa mempertemukan seseorang dengan Nabi Khidir. Nah, kemudian orang ini ya, di saat menyaksikan Nabi Khidir berada di situ tidak kemana-mana, tapi hilang langsung dari pandangan mata. Loh, kok tidak ada, kemana? Tabir. Tabir itu ada apa enggak? Hakikatnya tidak ada. Cuman karena dibikin tidak kelihatan, maka seolah-olah ada tabir. Seolah-olah ada tabir. Padahal tabir itu tidak ada. Misalnya, kita mengaji di sini. Di sini banyak malaikat turun misalnya. Tapi kalau memang tabir tidak ada, kenapa tidak menyaksikan malaikat? Nah, itu bentuk kemahakuasaan Allah Ta'ala membuat tabir, yang tabir itu sebenarnya tidak ada. Min wujudi qahri ta'ala an hajabalaka bima laisa bimaujudin ma'ahu. Termasuk kemahaperkasaan Allah Ta'ala adalah menciptakan hijab bagimu, yang hijab itu sebenarnya tidak ada. Jadi makanya ya, orang kemudian menyaksikan makhluk lebih terang ketimbang Allah. Kenapa? Ada hijabnya. Hijab itu ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Gimana? Bikin rasa tertarik untuk menempuh perjalanan ini. Rasa tertarik itu akan menjadikan seseorang mendapatkan perolehan-perolehan. Tertarik ini mah. Dengerin keterangan itu tertarik. Kalau nggak tertarik ya nggak akan beranjak. Orang tertarik itu menjadikan orang itu berikhtiar. Makin kuat tertariknya, makin hebat ikhtiarnya. Tapi kalau tidak ada rasa tertarik, ya tetap aja itu berjalan di tempat. Itu tabir paling tabir itu. Hijab paling hijab. Karena itu kita ngaji begini, ciptakan rasa tertarik. Nyoba. Itu akan menciptakan orang itu berinovasi rohaninya. Kalau enggak, terus saja tidak ada perolehan. Kenapa? Tertariknya tidak ada. Jadi munculkan rasa tertarik, maka kita akan melakukan ikhtiar-ikhtiar. Makanya yang ditanyakan kepada diri masing-masing, tertarik kamu sama Allah? Kalau ternyata leda-leda nggak jelas itu, ya nggak akan pernah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang berarti. Ya biasa-biasa saja begitu. Munculkan rasa tertarik sambil memohon kepada Allah. Karena diri kita sendiri untuk memunculkan rasa tertarik nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Karena itu, ya Allah, jadikanlah hati kami gandrung dan jatuh cinta kepadamu. Itu loh niatnya ke sana. Doa-doanya, sholat hajatnya itu ke sana. Orang makin tertarik, makin gila melakukan usaha-usaha. Karena itu kalau wali badal itu ya, di antara ikhtiarnya adalah tidak pernah tidur sepanjang malam. Jadi bikin rasa tertarik, jangan cuman terbiasa yang tidak ada gairah itu loh. Biasa ada. Makanya kalau mau sholat itu diciptakan gairah, mau menghadap Allah itu loh.
Kalau cuma biasa-biasa nonggo sambil cengang-cengang, bengong-bengong, komat, baru bangun. Wow. Jadi waktu sebelum sholat itu fokuskan hati, belajar untuk tertarik. Nggak noleh-noleh mana belum datang. Jadi bikin rasa tertarik. Makin tertarik, mendegup-degup itu makin syahdu orang menghadap Allah. Nikmat, itu loh maksudnya. Cuman cengang-cengang, bengong-bengong. Diusahakan. Ya tentu saja kita tidak sanggup kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi harus ada ikhtiar-ikhtiar itu. Kalau kita tidak bisa, ya Allah aku merana karena aku tidak bisa tertarik, belum bisa tertarik kepadamu. Ada keluh kesahnya itu loh. Ada keluh kesahnya. Jadi yang perlu kita takuti itu apa? Kalau Allah Ta'ala menutup hati kita. Karena itu orang makin kenal Allah, makin takut kepada hadirnya. Ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak hikmah itu adalah takut kepada Allah. Jangan kemudian karena ngaji, karena mujahadah, kemudian merasa diistimewakan. Terus nggak ada takutnya. Itu nggak benar itu. Nabi itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Padahal beliau paling diistimewakan. Jadi bukan karena tekun apa-apa, sok gaya dikira orang dalam. Nggak benar. Jadi harus semakin lebih takut lagi. Kenapa? Allah tidak butuh kita. Sekejap mata kalau Allah menutupi hati kita, tertutup dan tidak dapat petunjuk. Na'udzubillah. Jadi Allah tidak butuh kita loh. Tidak butuh kita. Jadi di samping kita memunculkan mahabbah atau rasa cinta, memunculkan adanya rasa takut, penting. Khawatir kalau nanti tidak husnul khotimah. Khawatir kalau umur bertambah amalnya tidak makin banyak. Khawatir makin mendekati kematian kok tidak makin dekat kepada Allah. Harus ada itu khawatir begitu itu. Harus ada. Karena itu ta'amal bi'ainil akli. Renungilah dengan pandangan akal. Jadi akal ini kita fungsikan untuk mencerna pemahaman-pemahaman. Ta'amal bi'ainil akli. Merenunglah engkau dengan mata akal. Ma'ana wasifun, sesuatu yang sudah aku jelaskan. Jadi yang aku jelaskan ini renungi baik-baik, selami baik-baik. Biasanya dari mengerti orang tertarik. Jadi mengerti orang tertarik. Jadi kita itu mesti memproses diri. Dari paham diproses agar tertarik itu loh. Tertarik. Bismillah. Ingin bergabung dengan para kekasih Allah. Tertarik. Itu maksudnya. Namanya tertarik. Falil akli asma'un. Akal itu juga punya pendengaran. Jadi ini misalnya ya. Ini kan keterangan dengan suara. Nah, akal itu punya pendengaran. Jadi kita mendengarkan dengan akal itu bisa. Sehingga kita menimbang-nimbang dan kita melakukan perencanaan. Bagaimana ini bisa diamalkan. Akal itu juga punya kesadaran. Akal itu juga punya penglihatan. Jadi ada penglihatan, ada pendengaran, juga ada kesadaran di akal kita itu. Ta'amal bi'ainil akli. Renungilah dengan mata akal. Ya, renungin. Sehingga dari perenungan itu kemudian lahir pemahaman, marifat. Dari situ kemudian adanya semangat atau gairah rohani gitu. Karena itu dilawan. Kalau kita mau layu, lawan. Lah kalau bukan diri kita, siapa lagi? Orang lain cuma bantu-bantu tok gitu. Jadi lawan sendiri. Nanti mau redup, lawan. Jangan terus-terusin aja. Terus-terusin, wow. Terus mau bengong-bengong, lawan. Bukan begini caranya gitu loh. Disingkirkan. Fokus lagi, gairah lagi, semangat lagi. Kemudian lunglai lagi, bangun lagi. Terus begitu. Harus kita lakukan perlawanan. Perkara kalah itu manusiawi. Tapi kalau tidak melawan, itu bukan manusiawi. Pukuli, diem saja. Diem terus. Nggak mau kabur, nggak ngambil batu, nggak apa. Diem, wow. Itu lebih banyak unsur bodohnya. Ya. Jadi
kita harus melakukan perlawanan. Jangan terus-terusan menerima kekalahan. Lebih parah lagi menikmati kekalahan. Wis kayak gini sudah enak, makin parah lagi. Jangan ya. Kita mesti menjadikan hidup kita penuh dengan gairah keilahiyah. Oke. Moga-moga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.